Aku kaget dan syok. Suamiku pulang dengan membawa seorang anak laki-laki, yang ternyata adalah anak kandungnya bersama wanita lain. Aku duduk di ruang tamu rumah kami yang tenang, menikmati sore yang damai setelah seharian mengurus pekerjaan dan rumah. Secangkir teh hangat ada di meja kecil di sampingku, sementara jemariku dengan lembut membolak-balik halaman sebuah buku. Aku selalu menikmati momen-momen seperti ini, ketika suasana rumah terasa tentram, tanpa gangguan apapun. Namaku Anindita, tapi suamiku, Rangga, selalu memanggilku Dita. Kami telah menikah selama 6 tahun, dan meskipun belum dikaruniai anak, aku merasa pernikahan kami cukup bahagia. Rangga adalah pria yang bertanggung jawab, penuh perhatian, dan selalu menempatkanku sebagai prioritasnya. Setidaknya, itu yang selalu kupikirkan selama ini. Hari ini, Rangga pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Aku sempat menghubunginya lewat pesan singkat, tetapi tidak mendapat balasan. Aku tidak terlalu khawatir. Mungkin dia sedang sibuk di kantor. Namun, ada perasaan aneh yang menggelitik hatiku, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Aku menunggu di ruang tamu, menatap jam dinding yang terus berdetak. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam ketika akhirnya suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Aku segera bangkit, bersiap menyambut suamiku seperti biasa. Namun, ketika pintu terbuka, aku membeku. Di samping Rangga, berdiri seorang anak laki-laki yang kira-kira berusia 7 tahun. Anak itu menatapku dengan mata bulatnya yang polos, sementara tangannya menggenggam erat jari Rangga. Aku menelan ludah, mencoba memahami situasi ini. Aku menoleh ke arah suamiku, menunggu penjelasan. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan saat itulah, dengan suara tenang namun menghantam hatiku seperti badai, Rangga berkata, "Dita, kenalkan, ini adalah anak kandungku." Aku menatap wajah suamiku, mencari kepastian bahwa ini hanya lelucon yang tidak lucu. Namun, ekspresinya tetap datar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedang bercanda. Mataku kemudian beralih ke anak laki-laki itu. Dia tampak sedikit canggung, mungkin merasa asing berada di rumah yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam wajahnya yang membuat dadaku sesak. Bentuk matanya, garis rahangnya, terlalu familiar. Aku ingin berbicara, ingin bertanya, tetapi mulutku seakan terkunci. "Dita?" Suara Rangga terdengar ragu. Aku mengerjapkan mata dan tersadar bahwa aku telah berdiri diam terlalu lama. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. "Mas, ini apa maksudnya?" tanyaku, suaraku bergetar. Rangga menunduk sebentar sebelum menarik napas panjang. Dia kemudian menutup pintu dan menuntun anak itu masuk ke dalam rumah. Anak itu menurut saja, meskipun wajahnya masih dipenuhi kebingungan. "Ayo duduk dulu. Aku akan jelaskan semuanya." Aku diam, tetapi mengikuti langkahnya menuju sofa. Aku duduk di salah satu ujung, sementara Rangga duduk di sebelah anak itu. Aku melihat tangan suamiku masih menggenggam tangan bocah itu, seolah ingin meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, bagaimana denganku? Apakah semua ini akan baik-baik saja untukku? Aku menatap anak itu lagi. Kulitnya sedikit lebih terang dibanding Rangga, tetapi jika diperhatikan lebih jauh, mereka memiliki kemiripan yang tidak bisa disangkal. Bahkan, senyumnya yang ragu-ragu mengingatkanku pada senyum suamiku saat dia sedang gugup. "Siapa dia?" tanyaku, berusaha menahan gejolak emosiku. Rangga menoleh ke anak itu sebelum kembali menatapku. "Namanya Arka. Dia anak kandungku, Dita." Dadaku berdenyut nyeri. Kata-kata itu menusuk seperti pisau tajam. Aku mengepalkan tanganku di atas paha,
mencoba menjaga kestabilan emosiku. "Apa maksudmu, anak kandungmu?" Suaraku semakin lemah, hampir berbisik. Rangga menelan ludah. Aku bisa melihat bahwa dia juga tegang, tetapi di matanya tidak ada rasa bersalah, hanya keteguhan. Seakan dia tahu bahwa ini memang harus terjadi cepat atau lambat. "Dita, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyakitimu." Aku tertawa kecil, meskipun hatiku terasa perih. "Tidak berniat menyakitiku." Aku mengulang kata-katanya. "Mas membawa seorang anak ke rumah kita dan mengatakan dia anak kandung Mas. Tapi Mas bilang tidak bermaksud menyakitiku." Aku bisa merasakan tubuhku mulai gemetar. Hatiku berdebar keras, bukan karena cinta, tetapi karena amarah dan ketakutan yang perlahan membanjiri pikiranku. "Mas," suaraku mulai pecah. "Sejak kapan Mas punya anak? Siapa ibunya?" Rangga terdiam sejenak, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Matanya menatapku, lalu beralih ke anak itu seakan memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. "Arka adalah anakku dari seseorang di masa lalu." Aku menegang. "Masa lalu? Maksud Mas?" Rangga mengusap wajahnya, tampak lelah. "Sebelum kita menikah, aku pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Saat itu aku tidak tahu bahwa dia mengandung anakku. Aku baru tahu beberapa waktu lalu. Dan..." Aku menelan ludah. Hatiku semakin tidak tenang. "Dan apa?" Rangga memejamkan mata sesaat sebelum berkata, "Ibunya meninggal. Dita, aku tidak bisa membiarkan Arka sendirian." Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh seketika. Pandanganku mengabur, dan dadaku terasa begitu sesak. Aku menatap bocah kecil itu, yang kini menundukkan kepala, mungkin merasa tidak nyaman berada di tengah situasi ini. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku duduk diam di sofa, merasakan detak jantungku yang semakin tidak beraturan. Telingaku masih mendengar kata-kata Rangga berulang kali di kepalaku. "Ibunya meninggal. Dita, aku tidak bisa membiarkan Arka sendirian." Kata-kata itu bergema, seakan menyelinap ke dalam pikiranku dan menghancurkan segala kenyataan yang kupahami selama ini. Aku mengalihkan pandangan ke anak laki-laki itu, Arka. Dia duduk diam di samping Rangga. Kedua tangannya menggenggam erat celana pendeknya sendiri. Ada kecemasan di matanya, tetapi juga kepolosan yang membuatku semakin sulit untuk menatapnya lebih lama. Anak ini tidak bersalah. Tetapi aku yang hidup bertahun-tahun dengan Rangga, yang mempercayainya sepenuh hati, yang berpikir bahwa rumah tangga kami baik-baik saja, aku yang merasa cukup meski belum dikaruniai anak, sekarang dihadapkan dengan kenyataan bahwa suamiku memiliki anak dari wanita lain. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. "Mas." Suaraku terdengar begitu lirih. "Kenapa Mas tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" Rangga menatapku, rahangnya mengeras sebelum dia menunduk sedikit, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. "Aku baru tahu tentang Arka beberapa bulan lalu," katanya akhirnya. "Ibunya menghubungiku sebelum dia meninggal. Dia bilang, dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk menitipkan Arka. Saat itu aku tidak langsung percaya. Dita, aku butuh waktu untuk memastikan semuanya." Aku merasakan kepalaku mulai berdenyut pelan. "Beberapa bulan lalu?" ulangku dengan suara pelan. Dia mengangguk. Aku tersenyum pahit. "Jadi Mas sudah tahu tentang anak ini selama beberapa bulan, tapi tidak sekalipun Mas merasa perlu membicarakannya denganku." "Dita." Rangga bergeser sedikit, seperti ingin mendekat, tetapi aku refleks mundur. Mataku terasa panas, tapi aku menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak ingin terlihat rapuh di depan suamiku, di depan anak itu.
Kalau ibunya tidak meninggal, Mas juga tidak akan pernah memberitahuku, kan? Tanyaku dengan suara lebih tajam dari yang kuinginkan. Rangga tidak langsung menjawab. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit aku baca. Mungkin rasa bersalah, atau mungkin dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanku. Aku mengalihkan pandangan lagi ke Arka, yang masih duduk diam. Anak itu jelas tidak nyaman. Mungkin bahkan tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Hatiku terasa sesak. Aku bisa saja meluapkan kemarahanku sekarang, menuntut jawaban dengan nada tinggi, tapi ada seorang anak kecil di sini. Dan bagaimanapun juga, aku tidak bisa menumpahkan semua amarahku kepadanya. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Arka sudah makan? Tanyaku. Suaraku hampir bergetar. Rangga tampak terkejut dengan pertanyaanku. Mungkin karena dia mengira aku akan terus menyerangnya dengan pertanyaan dan tuntutan. Aku sempat membelikan makanan untuknya tadi di perjalanan, katanya. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan menyiapkan kamar tamu untuknya. Rangga terdiam beberapa saat sebelum berkata, Dita, kita perlu bicara. Tidak sekarang, Mas. Potongku cepat. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Aku tahu aku terdengar menghindar, tetapi aku benar-benar butuh waktu. Jika aku memaksakan diri untuk terus berbicara dengannya sekarang, aku tidak tahu apakah aku bisa menahan air mataku lebih lama. Tanpa menunggu tanggapan dari Rangga, aku berbalik dan berjalan menuju kamar tamu. Hatiku terasa begitu berat. Seakan-akan langkahku pun menjadi semakin sulit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menerima kenyataan ini. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Aku membuka pintu kamar tamu dan menyalakan lampunya. Ruangan itu cukup bersih karena memang jarang digunakan. Hanya sesekali aku membersihkannya untuk berjaga-jaga kalau ada tamu yang menginap. Tapi aku tidak pernah menyangka tamu pertama yang akan tidur di sini adalah anak dari suamiku. Anak yang bahkan aku tidak tahu keberadaannya sebelum malam ini. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap tempat tidur yang tertata rapi. Perasaan aneh menggelitik hatiku. Aku seharusnya menawarkan tempat ini dengan senang hati jika tamu itu adalah keponakanku, atau anak dari salah satu sahabatku. Tapi kali ini berbeda. Tanganku dengan otomatis merapikan bantal dan selimut di atas kasur. Aku tahu ini hanya alasan agar aku bisa diam lebih lama di sini. Menjauh dari Rangga, menjauh dari kenyataan yang baru saja ia lemparkan padaku. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku harus tetap tenang. Ini bukan salah anak itu. Ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Aku menoleh dan melihat Arka berdiri di ambang pintu. Tangannya menggenggam tali tas ranselnya erat-erat, dan matanya yang bulat tampak ragu-ragu menatapku. Boleh masuk? Tanyanya dengan suara kecil. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Masuklah. Anak itu melangkah perlahan. Kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, seakan mencoba mengenali tempat yang akan menjadi kamarnya malam ini. Aku menatapnya, memperhatikan bagaimana caranya berjalan, bagaimana dia berhenti di samping kasur lalu menoleh ke arahku. Ini kamarmu sekarang, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap netral. Dia hanya mengangguk pelan. Aku bisa melihat ada banyak pertanyaan di matanya, tapi dia tidak mengucapkan apapun. Mungkin dia tidak tahu harus berkata apa padaku. Perempuan asing yang tiba-tiba harus menerima kehadirannya di rumah ini. Aku melirik ranselnya yang lusuh. Itu satu-satunya barang yang ia bawa. Sudah mengantuk? Tanyaku akhirnya. Arka menggeleng. Belum. Aku menggigit bibir, merasa canggung. Kalau butuh sesuatu, kasih tahu saja. Dia mengangguk lagi, tapi tidak langsung bicara. Lalu setelah beberapa detik, dia mengangkat wajahnya dan menatapku dengan mata penuh harap. Tante baik ya? Aku terkejut mendengar pertanyaannya.
Aku menatapnya beberapa saat, lalu mengalihkan pandangan. Apa aku baik? Aku bahkan tidak tahu harus bersikap seperti apa sekarang. Aku nggak tahu. Jawabku jujur. Arka hanya diam, tapi aku bisa melihat wajahnya sedikit menegang. Aku merasa bersalah, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura. Aku berjalan ke arah pintu, merasa perlu meninggalkan ruangan ini sebelum emosiku meledak. Istirahat ya, kataku sebelum menutup pintu perlahan. Begitu pintu tertutup, aku bersandar ke dinding. Dadaku terasa sesak. Pikiranku penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Aku tidak siap untuk ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hari-hari setelah ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku merasa dikhianati. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Rangga untuk semua ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Berulang kali aku membalikkan badan, mencoba mencari posisi yang nyaman, tapi pikiranku tak kunjung tenang. Kata-kata Rangga terus terngiang di kepalaku. Ibunya meninggal. Dita, aku tidak bisa membiarkan Arka sendirian. Setiap kali aku mengingatnya, dadaku terasa sesak. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar. Aku tidak membenci anak itu. Aku tidak bisa. Tapi aku juga tidak bisa begitu saja menerima kenyataan ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku melirik ke samping. Rangga tidur dengan punggung menghadapku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tidur atau hanya pura-pura. Biasanya, dia selalu menarikku ke dalam pelukannya sebelum tidur. Tapi malam ini, ada jarak yang begitu nyata di antara kami. Aku menarik napas panjang. Tanpa suara, aku turun dari tempat tidur. Kakiku melangkah keluar kamar, melewati lorong rumah yang sunyi. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar tamu. Perlahan, aku membuka pintu sedikit. Di bawah cahaya lampu malam yang temaram, aku bisa melihat Arka sudah tertidur. Napasnya teratur. Wajahnya tampak tenang. Selimut yang tadi kususun rapi sudah berantakan. Mungkin karena dia tidak terbiasa tidur di tempat baru. Aku tidak tahu kenapa aku berdiri di sini. Mungkin karena aku ingin memastikan dia baik-baik saja. Atau mungkin karena aku masih mencoba memahami situasi ini. Aku memperhatikan wajahnya lebih lama. Jika diperhatikan baik-baik, ada kemiripan di antara mereka. Matanya, garis wajahnya, aku bisa melihat jejak Rangga di sana. Hatiku terasa semakin berat. Aku menghela napas pelan, lalu menutup pintu kembali dengan hati-hati. Ketika aku kembali ke kamar, aku melihat Rangga sudah duduk di tempat tidur, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu nggak bisa tidur?" tanyanya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa menjawab. Ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan. Begitu banyak pertanyaan yang ingin kuajukan. Tapi yang keluar dari mulutku justru hanya satu pertanyaan sederhana. "Kenapa, Mas?" Rangga mengernyit. "Apa? Kenapa Mas nggak pernah cerita? Kenapa Mas menyembunyikannya dariku?" Dia terdiam sejenak, lalu menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. "Aku takut," akhirnya dia berkata. Aku menelan ludah, berusaha menahan emosi yang kembali menyeruak. "Takut apa?" "Takut kehilangan kamu, Dita." Aku tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Dan Mas pikir aku nggak akan merasa dikhianati setelah tahu semuanya begini?" Rangga menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku baru tahu tentang Arka beberapa bulan lalu, dan aku sendiri butuh waktu untuk menerima semuanya. Aku menggeleng, merasa semakin marah. Jadi Mas memilih diam sampai akhirnya aku harus tahu sendiri. Dia menatapku lekat-lekat, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia hanya mengembuskan napas panjang. "Aku salah, Dita," katanya lirih. "Aku tahu aku salah.
Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Sekarang aku cuma ingin tahu satu hal, Mas. Aku menatapnya tajam. Apa Mas masih menyayangi ibunya Arka? Rangga menegang. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras. Bagaimana dia terlihat seolah mencari jawaban yang tepat. Aku menunggu. Detik demi detik berlalu. Dan keheningan di antara kami terasa semakin menyesakan. Aku masih menunggu jawaban Rangga. Tatapannya menghindar. Seolah dia takut menatapku terlalu lama. Aku bisa melihat bagaimana bahunya menegang. Bagaimana dia terlihat ragu-ragu. Jawab, Mas. Suaraku terdengar lebih dingin dari yang aku maksudkan. Rangga menarik napas panjang. Lalu akhirnya menggeleng pelan. Enggak, Dit. Aku enggak lagi menyayangi dia seperti dulu. Aku mencermati ekspresi wajahnya. Mencari tanda-tanda kebohongan di sana. Lalu apa Mas pernah mencintainya? Tanyaku lagi. Kali ini lebih pelan. Aku tidak tahu kenapa aku menanyakan itu. Mungkin karena aku ingin tahu apakah aku hanya perempuan kedua dalam hidupnya. Rangga terdiam lebih lama kali ini. Dia bagian dari masa laluku. Dita. Akhirnya dia berkata, waktu itu aku masih muda. Masih belum cukup dewasa untuk memahami banyak hal. Aku mengira aku mencintainya, tapi ternyata itu hanya keinginan sesaat. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Dan Arka adalah hasil dari keinginan sesaat itu. Rangga tersentak mendengar nadaku yang pahit. Bukan begitu maksudku. Tapi itu kenyataannya. Kan? Aku tertawa kecil. Tapi suaraku terdengar getir. Mas tidur dengan seorang perempuan. Lalu pergi meninggalkannya. Lalu sekarang, bertahun-tahun kemudian, Mas kembali membawa anak itu dan mengharapkan aku menerimanya begitu saja. Keadaannya nggak sesederhana itu, Dit. Suara Rangga terdengar putus asa. Aku menggeleng. Lalu buat aku mengerti. Mas, jelaskan semuanya dari awal. Rangga menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Aku tahu dia lelah. Aku juga lelah. Tapi aku tidak bisa tidur malam ini sebelum aku tahu kebenaran. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mulai bicara. Namanya Ayu. Aku menelan ludah, berusaha menyiapkan diri untuk mendengar nama perempuan lain dari mulut suamiku. Aku bertemu dengannya sebelum aku mengenal kamu. Waktu itu aku masih bekerja di luar kota, dan semuanya terjadi begitu saja. Aku tidak menyela. Meskipun hatiku terasa sesak. Ayu hamil. Tapi aku nggak pernah tahu. Dia memilih untuk tidak menghubungiku. Tidak memberitahuku tentang Arka. Sampai beberapa bulan yang lalu, aku tiba-tiba mendapat kabar bahwa Ayu sakit keras. Aku mengernyit. Jadi Mas nggak pernah tahu kalau Mas punya anak selama ini? Rangga mengangguk. Nggak pernah. Kalau aku tahu, aku pasti akan melakukan sesuatu. Aku terdiam. Ayu meninggal karena sakitnya semakin parah. Sebelum dia pergi, dia menitipkan Arka padaku. Suara Rangga terdengar serak, seperti seseorang yang sedang menahan banyak emosi. Aku nggak bisa menolak. Dita, dia anakku. Aku nggak bisa meninggalkannya begitu saja. Aku menggigit bibir. Mencoba memahami situasinya. Aku tidak bisa menyalahkan Arka. Dia hanya seorang anak yang kehilangan ibunya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan sakit dan kecewa ini. Aku menutup mata, berusaha menenangkan diri. Jadi sekarang, apa rencana Mas? Tanyaku pelan. Rangga menatapku, ekspresinya penuh harap. Aku ingin kita mencoba menerima Arka. Aku tahu ini nggak mudah. Tapi, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku nggak bilang aku menolak kehadiran Arka, Mas. Tapi aku juga butuh waktu. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan.
Aku ngerti, Dit. Aku menarik napas panjang. Aku akan mencoba, Mas. Tapi aku nggak janji aku bisa langsung menerimanya seperti anak sendiri. Terima kasih, bisik Rangga. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan berjalan kembali ke tempat tidur. Tapi meskipun aku berusaha menenangkan diri, aku tahu satu hal. Hatiku masih terlalu terluka untuk benar-benar menerima semuanya. Dan aku tidak tahu apakah luka ini akan sembuh dengan cepat. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat. Aku menoleh ke samping dan mendapati tempat tidur di sebelahku kosong. Rangga sudah bangun lebih dulu. Biasanya, dia akan membangunkanku dengan kecupan di kening atau mengusap lembut punggungku. Tapi pagi ini, hanya ada dingin yang tertinggal. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan tenaga untuk bangun. Tapi saat aku mengingat bahwa ada anak itu di rumah ini, dadaku langsung terasa sesak. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dari kamar. Saat aku tiba di ruang makan, aku melihat Rangga sedang duduk di meja makan bersama Arka. Anak itu memakai kaos putih polos yang sedikit kebesaran. Rambutnya masih agak berantakan, tapi wajahnya terlihat polos dan tenang. Di depannya ada sepiring roti yang sudah digigit separuh. Aku berhenti di ambang pintu, memperhatikan mereka tanpa bicara. Pelan-pelan makannya. Nak, suara Rangga terdengar lembut. Kamu suka rotinya? Arka mengangguk kecil, mengunyah makanannya dengan tenang. Aku merasakan sesuatu mencengkeram dadaku. Rangga tidak pernah memanggil anak itu dengan nada yang sama seperti saat dia berbicara denganku. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar, penuh kasih sayang. Seakan-akan dia benar-benar seorang ayah yang selama ini telah merawat anaknya sejak lahir. Aku tidak tahu kenapa hal itu membuat hatiku terasa semakin sakit. Aku menggigit bibir, lalu berjalan mendekat. Rangga mendongak saat melihatku. Dita, kamu udah bangun. Aku mengangguk kecil, lalu menarik kursi dan duduk tanpa bicara. Bu. Suara kecil itu terdengar, membuat jantungku berdegup keras. Aku mendongak, menatap Arka yang menatapku dengan mata besarnya. Apa aku boleh panggil ibu? Tanyanya polos. Aku terdiam. Aku ingin menjawab, tapi lidahku terasa keluh. Aku menoleh ke Rangga, berharap dia mengatakan sesuatu. Tapi suamiku hanya menatapku dengan ekspresi hati-hati, seolah sedang menunggu reaksiku. Aku menelan ludah, lalu tersenyum tipis. Makan saja dulu. Ya. Arka mengangguk patuh. Aku merasa nafasku mulai tersengal. Dadaku semakin sesak. Aku tidak tahu kenapa aku merasa seperti ini. Anak itu tidak bersalah. Tapi setiap kali aku melihatnya, aku merasa hatiku hancur lagi dan lagi. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu, tapi semakin aku mencoba, semakin terasa menyakitkan. Aku tidak bisa melanjutkan sarapanku. Maaf, aku nggak enak badan, gumamku sebelum bangkit dari kursi dan berjalan kembali ke kamar. Aku tidak ingin menangis. Tapi saat aku menutup pintu kamar, air mata itu jatuh begitu saja. Aku menekan dadaku yang terasa sakit, berusaha menenangkan diriku sendiri. Ternyata, aku belum siap. Aku belum siap menerima anak itu di dalam hidupku. Dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa siap. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan setiap harinya terasa semakin menyiksa. Aku mencoba bertahan, mencoba menerima kehadiran Arka di rumah ini. Aku berusaha mengabaikan suara kecilnya yang selalu terdengar di sekitar. Berusaha tidak merasa sesak setiap kali dia memanggil Rangga dengan sebutan ayah. Tapi semakin aku mencoba, semakin perasaan itu menghimpitku. Setiap kali aku melihat Arka, aku selalu teringat kenyataan bahwa dia adalah bukti dari pengkhianatan yang tidak pernah aku duga. Aku tahu Rangga mengatakan bahwa dia tidak pernah berselingkuh.
bahwa Arka lahir sebelum kami bertemu. Tapi tetap saja, keberadaannya membuat hatiku perih. Dan pagi ini, aku merasa seperti aku sudah mencapai batasku. Aku keluar dari kamar lebih siang dari biasanya. Aku sengaja menunda waktu, berharap bisa menghindari momen di mana aku harus bertemu dengan Arka. Tapi begitu aku melangkah ke ruang makan, suara gelak tawa kecil membuatku terhenti. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan pemandangan di depan mata dengan perasaan campur aduk. Di meja makan, Rangga dan Arka duduk berhadapan. Rangga sedang menyuapi Arka, dan anak itu tertawa kecil setiap kali Rangga menggodanya. "Ayah, itu kebanyakan." Arka merengek manja. Rangga tertawa, matanya berbinar penuh kasih sayang. "Enggak kok, Arka pasti bisa makan ini." Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Aku tidak tahan. Aku tidak tahan melihat suamiku menunjukkan kasih sayang sebesar itu pada anak yang bukan dariku. Aku tidak tahan melihat bagaimana mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia, sementara aku merasa seperti orang luar di rumahku sendiri. Aku berbalik dengan napas tersengal. Aku tidak peduli jika aku terdengar kasar, tapi aku harus pergi dari sini. Aku bergegas kembali ke kamar, menutup pintu dengan sedikit kasar, lalu menjatuhkan diri di tepi tempat tidur. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku merasa lelah. Lelah berpura-pura kuat. Lelah mencoba menerima sesuatu yang hatiku belum siap menerimanya. Aku tahu Arka tidak bersalah. Aku tahu Rangga hanya berusaha menjadi ayah yang baik. Tapi aku juga tahu bahwa aku punya batas. Dan aku merasa batas itu sudah terlampaui. Aku menyeka wajahku, mencoba mengatur napas. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus tinggal di rumah ini dengan perasaan yang semakin menyiksa setiap harinya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus pergi sebelum aku semakin tenggelam dalam sakit hati yang terus bertambah. Aku harus meninggalkan rumah ini. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lurus ke lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Suara tawa kecil Arka masih menggema di kepalaku, bercampur dengan suara lembut Rangga yang penuh kasih sayang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin aku mencoba, semakin sesak dadaku terasa. Aku tahu aku harus bicara. Aku harus mengatakannya sebelum aku semakin tersiksa. Aku tidak bisa terus begini. Rangga pulang sedikit lebih awal malam ini. Aku mendengar suara langkah kakinya di ruang tamu, suara tas yang diletakkan di meja, dan suara lembutnya ketika dia menyapa Arka. Aku menunggu sampai dia masuk ke kamar. Pintu terbuka perlahan, dan wajah Rangga muncul di ambang pintu. Dia tersenyum kecil saat melihatku duduk di ranjang. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil menutup pintu. Aku menggeleng. Dia berjalan mendekat, duduk di sebelahku di tepi ranjang. "Kamu kenapa, Dit?" Aku menggigit bibir, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Tapi pada akhirnya, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutku. "Aku nggak kuat lagi, Mas." Rangga terdiam. Aku bisa merasakan tubuhnya menegang di sebelahku. "Apa maksudmu?" Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku sudah mencoba. Aku benar-benar sudah mencoba, Mas. Tapi aku nggak bisa." Matanya menatapku dengan sorot khawatir. "Dita, kalau ini tentang Arka." "Iya, ini tentang Arka." Aku memotongnya. Suaraku sedikit bergetar. Aku tahu dia nggak salah. Aku tahu dia cuma anak kecil yang butuh kasih sayang. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku punya hati, dan aku juga punya batas. Aku bisa melihat ekspresi Rangga berubah. Ada sesuatu di matanya yang berkedip cepat. Mungkin rasa bersalah, mungkin ketakutan. "Apa kamu benar-benar nggak bisa mencoba lebih lama?"
Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Semakin lama aku di sini, semakin aku merasa aku hanya jadi orang luar. Kamu dan Arka, kalian terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia. Sementara aku tertawa kecil, tapi rasanya getir. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Rangga menggenggam tanganku, tapi aku menariknya perlahan. Aku nggak mau terus hidup dengan perasaan ini, Mas. Lanjutku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi aku pikir, kalau Mas memang ingin fokus mengurus Arka, lebih baik Mas ceraikan aku. Aku akhirnya mengatakannya. Ada keheningan panjang setelah kata-kataku terucap. Rangga menatapku dengan mata melebar, seolah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dita. Suaranya terdengar serak. Aku mengalihkan pandangan, tidak sanggup menatapnya lebih lama. Aku tahu kata-kataku menyakitinya. Tapi apa yang lebih menyakitkan adalah bertahan dalam rumah ini dan berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Aku tidak bisa. Aku mencintai Rangga, tapi aku tidak bisa mengorbankan diriku sendiri demi tetap bertahan di pernikahan ini. Aku tidak bisa hidup dengan luka yang semakin dalam setiap harinya. Rangga masih diam. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk, tapi aku tetap menunduk. Aku tidak sanggup menatapnya. Dita. Suara Rangga terdengar lirih, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Kenapa harus sejauh ini? Aku mengepalkan tangan di atas pangkuanku, berusaha keras untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Aku nggak bisa, Mas. Ulangku, kali ini lebih pelan. Aku sudah mencoba, tapi aku nggak bisa. Tapi aku mencintaimu, Dit. Rangga bersuara. Kali ini terdengar putus asa. Aku nggak pernah ingin menyakitimu. Aku mengangkat kepala perlahan dan menatapnya. Kalau Mas benar-benar mencintaiku, Mas juga harus sadar kalau aku sudah menderita. Rangga menggeleng pelan, seperti tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku pikir kamu butuh waktu, Dit. Aku pikir, kalau kita pelan-pelan, semuanya bisa jadi lebih baik. Aku juga berpikir begitu. Suaraku nyaris bergetar. Aku juga berharap aku bisa bertahan lebih lama. Tapi Mas lihat sendiri, kan? Aku sudah berusaha. Tapi setiap kali aku melihat Arka, aku merasa dadaku sesak. Aku merasa ada bagian dari diriku yang hancur sedikit demi sedikit. Aku menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Aku nggak mau berubah jadi seseorang yang penuh kebencian. Mas, aku nggak mau suatu hari aku melihat Arka dengan tatapan yang salah, padahal dia nggak bersalah. Rangga menutup wajahnya dengan kedua tangan, mengusapnya perlahan, lalu mendesah berat. Aku nggak bisa, Dit. Aku menahan napas. Apa maksud Mas? Aku nggak bisa menceraikan kamu. Dia menatapku dengan mata yang kini memerah. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku tahu ini akan sulit. Aku tahu Rangga mencintaiku. Tapi aku juga tahu bahwa perasaan cinta saja tidak cukup untuk membuatku bertahan jika setiap harinya aku harus menelan luka sendirian. Mas. Aku menatapnya penuh harap. Coba pikir baik-baik. Aku nggak minta ini karena aku ingin kabur. Aku minta ini karena aku tahu batasanku. Mas bisa terus berusaha mempertahankan aku, tapi semakin lama aku di sini, aku hanya akan semakin terluka. Kalau aku harus memilih, aku akan tetap memilih kamu. Rangga bersuara tegas, hampir seperti pernyataan perang. Aku nggak akan menyerah semudah itu. Dit, aku akan lakukan apa saja biar kamu tetap di sini. Aku menahan napas sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Jadi ini tidak akan semudah yang kupikirkan. Aku merasa hatiku semakin berat. Kalau begitu, aku menarik napas dalam-dalam.
Aku yang akan pergi, Mas. Aku melihat bagaimana ekspresi Rangga berubah seketika. Syok, terluka, tidak percaya. Aku tahu ini keputusan yang menyakitkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa sudah membuat keputusan yang benar untuk diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur dengan koper kecil di sampingku. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan barang pribadi yang cukup untuk sementara waktu. Aku tidak tahu akan pergi kemana, tapi aku tahu aku harus pergi. Aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Semakin lama semakin dekat. Pintu terbuka, dan Rangga berdiri di ambang pintu dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. "Kamu benar-benar mau pergi?" tanyanya. Suaranya terdengar serak. Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Iya, Mas." Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Matanya tertuju pada koper di sampingku, lalu kembali menatapku dengan sorot terluka. "Dita, ini rumah kamu. Kamu nggak perlu pergi. Kita bisa cari jalan keluar lain." Aku menggeleng. "Aku sudah mencoba, Mas. Tapi aku nggak bisa terus tinggal di sini dengan perasaan seperti ini. Aku janji semuanya akan lebih baik." Rangga mencoba meyakinkan. Langkahnya mendekat. "Aku bisa bicara dengan Arka. Aku bisa atur segalanya supaya kamu nggak merasa terasing. Tapi itu bukan solusinya, Mas." Aku menatapnya dengan pandangan sayu. "Mas nggak bisa mengatur semuanya hanya supaya aku merasa lebih baik. Arka tetap butuh perhatian Mas. Dia tetap butuh Mas sebagai ayahnya. Kalau aku tetap di sini, aku hanya akan merasa semakin tertekan." Rangga mengusap wajahnya. Terlihat frustrasi. "Lalu kamu mau kemana?" Aku terdiam sejenak. Aku belum punya jawaban pasti untuk itu. Aku tidak ingin kembali ke rumah orang tuaku. Aku juga tidak ingin tinggal di tempat yang akan membuatku semakin merasa sendirian. "Aku akan cari tempat sendiri," akhirnya aku menjawab. Rangga menatapku dalam diam, seolah sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. "Aku nggak bisa melepas kamu begitu saja, Dit," katanya akhirnya. "Aku nggak mau kita berakhir seperti ini." Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa sakit yang merayap di dadaku. Tapi aku sudah memutuskan, Mas. Aku harus pergi. Aku berjalan keluar dari kamar dengan koper di tangan. Langkahku berat namun pasti. Di ruang tamu, Arka sedang duduk di sofa dengan tatapan bingung. Dia melihat koper di tanganku, lalu menatap Rangga dengan wajah polosnya. "Ayah, Bunda mau kemana?" Aku terhenti. Jantungku terasa mencelos mendengar pertanyaan itu. Aku menoleh ke arah Rangga, mencari bantuan, tapi pria itu hanya diam, rahangnya mengeras. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berlutut di depan Arka. "Bunda harus pergi dulu, sayang," kataku lembut. Tapi Arka nggak perlu khawatir. "Ya, ayah akan selalu ada buat Arka." Arka masih menatapku dengan bingung. "Tapi Bunda kan di sini sama ayah." Hatiku mencelos lagi. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mengingat wajahnya yang polos sebelum akhirnya aku berdiri kembali. "Jaga diri baik-baik, Arka," kataku sebelum aku melangkah menuju pintu. Saat tanganku meraih gagang pintu, suara Rangga terdengar di belakangku. "Aku akan cari kamu, Dita." Aku menutup mata sesaat, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tapi aku tahu aku tidak bisa kembali lagi. Aku harus pergi. Malam itu, aku berjalan sendirian di trotoar dengan koper kecil di tanganku. Jalanan sudah mulai sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Lampu-lampu jalan menerangi aspal yang basah setelah hujan sore tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatiku,
Semuanya terasa kacau. Aku benar-benar sudah pergi. Aku telah meninggalkan rumah yang selama ini kusebut sebagai tempat pulang. Dada ini terasa kosong. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku menyesali keputusan yang sudah kuambil. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas, menatap layar yang gelap sebelum akhirnya aku menekan nama yang selama ini selalu ada untukku. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Halo? Suara di seberang terdengar mengantuk. Nadia. Suaraku nyaris berbisik. Dita, kamu kenapa? Seketika suara Nadia berubah waspada. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku butuh tempat tinggal sementara. Aku sudah pergi dari rumah. Terdengar suara gemerisik di seberang, seperti Nadia yang baru saja bangun dari tempat tidurnya. Kamu di mana sekarang? Aku jemput. Aku menoleh ke sekeliling, menyadari bahwa aku tidak tahu pasti di mana aku berada. Aku hanya berjalan tanpa arah. Aku di dekat perempatan Jalan Mawar, kataku akhirnya. Oke, tunggu di sana. Aku segera ke sana. Aku mengangguk, meskipun Nadia tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Nat. Jangan bicara seperti itu. Aku selalu ada buat kamu. Aku duduk di bangku halte, memeluk tubuhku sendiri saat angin malam mulai menusuk kulit. Aku menatap kosong ke jalanan yang basah, mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Arka. Aku mengingat tatapan polosnya saat dia bertanya kemana aku akan pergi. Ada sesuatu di dalam hatiku yang terasa nyeri ketika mengingat itu. Apa aku terlalu egois? Aku menggigit bibir, mencoba menepis pikiran itu. Tidak, aku tidak bisa terus menyalahkan diri sendiri. Aku juga berhak bahagia. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berwarna silver berhenti di depanku. Jendela sisi pengemudi turun, dan wajah Nadia muncul dengan ekspresi khawatir. Dita. Aku segera bangkit dan membuka pintu, masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Begitu aku duduk, Nadia menatapku dengan cermat. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, meskipun aku tahu wajahku pasti terlihat berantakan. Sejak kapan kamu pergi? Baru saja, jawabku pelan. Nadia mendesah, menyalakan lampu sein lalu kembali melajukan mobilnya. Kamu akan tinggal di apartemenku dulu, ya? Kita bisa bicara lebih banyak di sana. Aku tidak menjawab, hanya menatap keluar jendela sambil menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa kembali. Aku harus menemukan jalanku sendiri. Setelah perjalanan yang terasa begitu panjang dalam diam, akhirnya mobil Nadia berhenti di depan sebuah gedung apartemen bertingkat. Aku mengenali tempat ini. Beberapa kali aku pernah berkunjung ke sini, tapi malam ini rasanya berbeda. Malam ini aku datang bukan sebagai tamu, melainkan seseorang yang sedang mencari tempat berlindung. Kita sudah sampai, kata Nadia lembut, menoleh ke arahku yang masih menatap kosong keluar jendela. Aku mengangguk pelan sebelum akhirnya membuka pintu dan turun dari mobil. Angin malam menyambut dengan dingin, menusuk kulitku yang hanya berbalut jaket tipis. Aku merapatkan jaketku sambil menarik koper kecilku ke belakang, mengikuti Nadia yang berjalan di depanku. Kami masuk ke dalam gedung, melewati lobi yang sudah cukup sepi. Hanya ada petugas keamanan yang sekilas melirik ke arah kami sebelum kembali sibuk dengan layar monitor di mejanya. Begitu sampai di dalam lift, Nadia menekan tombol lantai 8, lalu menoleh ke arahku. Besok kita bicara lebih banyak, ya? Aku nggak akan memaksa kamu cerita sekarang kalau kamu belum siap. Aku menatapnya dan mencoba tersenyum, meskipun aku tahu senyumku pasti terlihat lemah. Terima kasih, Nat. Nadia menggeleng. Udah ku bilang, kamu nggak perlu bilang terima kasih. Kamu sahabatku, Dit. Apapun yang terjadi,
Aku ada di sini buat kamu. Lift berbunyi pelan saat pintu terbuka. Kami keluar dan berjalan menuju unit apartemen Nadia. Begitu pintu terbuka, aku disambut dengan suasana hangat yang khas. Ruangan itu tidak terlalu besar, tapi terasa nyaman dengan lampu-lampu redup dan aroma teh melati yang lembut. "Masuk aja. Anggap rumah sendiri," kata Nadia sambil meletakkan tasnya di meja kecil dekat pintu. Aku mengangguk dan melangkah masuk, meletakkan koperku di sudut ruangan sebelum akhirnya duduk di sofa. Rasanya seakan semua tenaga di tubuhku menguap. "Kamu mau minum sesuatu?" Nadia menawarkan. Aku menggeleng pelan. "Aku cuma mau tidur, Nat." Nadia menatapku sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Oke, kalau gitu kamu bisa pakai kamar tamu. Aku ambilin baju tidur buat kamu." Aku bangkit dengan langkah lemas dan mengikuti Nadia ke sebuah kamar kecil di ujung ruangan. Tempat tidurnya rapi, dengan selimut berwarna biru pastel yang terlihat begitu nyaman. Aku langsung merasa betapa damainya tempat ini dibandingkan dengan rumah yang baru saja kutinggalkan. Nadia menyerahkan sebuah piyama bersih kepadaku. "Ini, pakai dulu. Kamu bisa mandi kalau mau. Air panasnya masih nyala." Aku menerima baju itu tanpa banyak bicara, hanya tersenyum tipis sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Begitu air hangat menyentuh kulitku, aku tidak bisa lagi menahan air mata yang sejak tadi kutahan. Aku menangis dalam diam. Aku tidak tahu apakah ini air mata kesedihan, kelegaan, atau campuran keduanya. Yang jelas, malam ini aku sendirian. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak tidur di sisi Rangga. Dan kenyataan itu menyesakan. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala yang masih berat. Cahaya matahari masuk dari celah tirai, menandakan bahwa hari sudah cukup siang. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun pikiranku. Aku telah pergi dari rumah. Aku telah meninggalkan Rangga dan Arka. Sekarang, aku ada di sini, di tempat yang bukan milikku, tanpa rencana pasti ke depan. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya bangkit dari tempat tidur. Di luar, aku bisa mendengar suara Nadia sedang berbicara di telepon. Aku melangkah keluar kamar dan mendapati Nadia sudah rapi, duduk di meja makan dengan laptop terbuka di depannya. Melihatku keluar, Nadia tersenyum. "Pagi, Dit. Tidurmu nyenyak?" Aku mengangguk pelan. "Lumayan." Nadia menatapku dengan sorot penuh perhatian. "Kamu mau cerita sekarang?" Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus berbicara. Aku tidak bisa terus memendam ini sendirian. Jadi aku duduk di seberangnya, menatap meja sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. "Aku sudah tidak sanggup, Nat." Dan untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Nadia terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulutku. Aku bisa melihat sorot matanya yang penuh kehati-hatian, seolah sedang menyusun kata-kata yang tepat sebelum berbicara. "Kamu yakin, Dit?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa begitu berat. "Aku nggak bisa terus begini, Nat. Aku sudah memutuskan untuk pergi, dan aku tahu aku nggak akan bisa kembali ke dalam kehidupan yang sama lagi." Nadia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku nggak mau ngeyakinin kamu buat tetap bertahan kalau kamu sendiri udah nggak sanggup. Aku cuma ingin kamu benar-benar memikirkan semuanya." Aku menatap tanganku yang saling bertaut di atas meja. "Aku sudah memikirkannya, Nat. Aku nggak bisa terus mempertahankan sesuatu yang sudah hancur." Aku berhenti sejenak, merasakan sesak yang memenuhi dadaku. Saat Rangga membawa anak itu ke rumah, aku berusaha menerima. Aku berusaha memahami. Tapi pada akhirnya, aku sadar kalau aku nggak cukup kuat. Setiap kali aku melihat anak itu,
Aku merasa sakit. Aku nggak bisa hidup dalam luka yang terus-menerus terbuka. Nadia menggigit bibirnya, lalu menatapku lekat-lekat. Terus, kamu mau mulai dari mana? Aku mau urus perceraian secepatnya. Jawabku mantap. Nadia menatapku lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Aku menghela napas lega, merasa sedikit lebih tenang karena Nadia ada di pihakku. Aku bisa bantu cari pengacara, lanjut Nadia. Aku punya kenalan yang bisa membantu proses perceraian ini berjalan lebih cepat. Kamu juga harus siap kalau nanti Rangga nggak setuju atau mencoba mempertahankan pernikahan ini. Aku tersenyum pahit. Aku nggak tahu apakah dia akan mencoba mempertahankannya atau tidak. Tapi kalaupun iya, aku nggak akan berubah pikiran. Nadia menatapku penuh rasa hormat. Aku bangga sama kamu. Dit, kamu berani mengambil keputusan besar untuk kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum lemah. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Akan ada banyak luka, banyak pertentangan, mungkin juga ada rasa bersalah. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sudah waktunya aku melangkah maju. Dan itu dimulai dari melepaskan Rangga. Hari itu, aku dan Nadia menghabiskan waktu di apartemennya untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang harus kuambil. Aku tahu proses perceraian bukan hal yang sederhana, apalagi jika Rangga menolak. Tapi aku sudah bulat. Aku harus melepaskan diri dari semua ini. Nadia menghubungi seorang temannya, seorang pengacara bernama Riko. Kami sepakat untuk bertemu sore ini di sebuah kafe untuk membicarakan semuanya. Saat matahari mulai condong ke barat, aku dan Nadia tiba di kafe yang telah disepakati. Suasana di dalam cukup tenang, dengan alunan musik akustik yang mengalir lembut. Seorang pria berusia sekitar 30-an melambai ke arah kami dari meja di sudut ruangan. Dita, ini Riko, kata Nadia memperkenalkan. Aku menjabat tangannya dengan sedikit gugup. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Tidak masalah. Saya sudah dengar sedikit dari Nadia, tapi saya ingin mendengar langsung dari Anda, Mbak Dita. Bisa diceritakan secara rinci kondisi Anda dan alasan ingin bercerai? Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang pernikahanku dengan Rangga yang awalnya bahagia, tentang pengkhianatannya di masa lalu, tentang anak itu yang tiba-tiba hadir, dan tentang luka yang kian membesar hingga aku tak sanggup lagi bertahan. Riko mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Baik, katanya setelah aku selesai bercerita. Dari yang saya dengar, sepertinya Mbak Dita sudah sangat yakin ingin bercerai. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah Anda ingin menuntut hak atas harta Gonogini? Aku terdiam. Aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Aku nggak tahu, Kak. Jawabku pelan. Aku cuma ingin lepas dari ini semua. Nadia menyela. Tapi Dit, kamu juga berhak atas sesuatu setelah sekian lama menikah dengannya. Riko mengangguk. Betul. Apalagi kalau selama ini Mbak Dita juga ikut berkontribusi dalam rumah tangga. Kita bisa bicarakan lebih lanjut soal ini nanti. Aku menggigit bibir. Hatiku masih bercampur aduk. Lalu, yang kedua, lanjut Riko, Anda sudah bicara dengan suami Anda soal keinginan bercerai? Aku menggeleng. Kalau begitu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan keinginan Anda pada suami. Kalau dia setuju, prosesnya bisa lebih cepat. Tapi kalau dia menolak, kita harus bersiap dengan kemungkinan proses yang lebih panjang. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu bagaimana reaksi Rangga nanti. Mbak Dita siap untuk itu? Tanya Riko. Aku menelan ludah. Butuh waktu beberapa detik sebelum akhirnya aku mengangguk. Iya, aku akan bicara dengan Rangga.
Nadia meremas tanganku lembut, memberikan dukungan tanpa kata. Riko tersenyum tipis. Baik, kalau begitu, kita akan mulai dari situ. Malam itu, aku duduk di kamar apartemen Nadia, menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Aku harus bicara dengan Rangga. Tanganku gemetar saat mengetik pesan. Aku mau bicara. Besok kita bisa ketemu? Aku menekan tombol kirim. Beberapa detik kemudian, ada balasan. Di rumah. Aku tunggu. Aku menarik napas panjang. Besok, aku akan menghadapinya. Aku akan mengucapkan kata-kata yang selama ini terasa begitu berat. Aku ingin bercerai. Dan tidak ada jalan untuk kembali. Keesokan harinya, aku berdiri di depan rumah yang pernah kutinggali bersama Rangga. Rumah itu masih terlihat sama. Halamannya tetap rapi, cat dindingnya tetap bersih, dan jendela kamar di lantai 2 masih terbuka. Mungkin Rangga atau Arka ada di dalam sana. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi keraguan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengetuk pintu. Tidak lama, pintu terbuka, dan di baliknya berdiri Rangga. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu dengan beberapa kancing terlepas di bagian atas. Matanya sedikit sembab, entah karena kurang tidur atau alasan lain yang tidak ingin ku tahu. "Kamu datang," ucapnya pelan, seolah masih sulit percaya aku benar-benar di sini. Aku mengangguk tanpa senyum. "Aku mau bicara." Rangga menghela napas sebelum menyingkir untuk memberiku jalan masuk. "Masuklah." Aku melangkah ke dalam rumah itu, tempat yang pernah begitu hangat, yang kini hanya terasa asing bagiku. Dulu, setiap sudutnya dipenuhi kenangan, tapi sekarang hanya menyisakan luka yang menganga. Aku duduk di sofa ruang tamu sementara Rangga berdiri tak jauh dariku, bersandar pada dinding dengan tangan terlipat di dada. "Jadi, apa yang mau kamu bicarakan?" tanyanya dengan suara pelan tapi berat. Aku menggenggam jemariku sendiri, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini kupendam. "Aku ingin kita bercerai, Rangga." Aku melihat bagaimana tubuhnya sedikit menegang. Matanya menatapku lurus, seperti ingin memastikan apakah ia tidak salah dengar. "Apa?" Suaranya terdengar serak. "Aku ingin mengurus perceraian secepatnya," ulangku dengan nada lebih mantap. Rangga mengusap wajahnya dengan kasar, lalu tertawa hambar. "Kamu benar-benar udah nggak mau mencoba lagi, Dit?" Aku menelan ludah, merasakan dadaku semakin sesak. "Aku udah mencoba, Rangga. Aku udah mencoba menerima semuanya. Tapi aku nggak bisa." Dia menggeleng, mendekatiku dengan langkah perlahan. "Dita, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi kita bisa cari jalan keluar." "Jalan keluar apa?" potongku, suaraku meninggi. "Kamu membawa anak itu ke rumah ini, Rangga. Kamu memintaku untuk menerimanya begitu saja, tanpa pernah memikirkan perasaanku. Kamu pikir ini mudah buatku?" Matanya meredup, rahangnya mengatup erat. "Aku nggak bisa hidup dalam keadaan seperti ini," lanjutku dengan suara yang mulai bergetar. "Setiap aku melihat Arka, aku merasa tersakiti. Aku bukan orang suci, Rangga. Aku bukan wanita yang bisa menerima semuanya dengan lapang dada." Aku berdiri, menatapnya lurus-lurus. "Aku ingin mengakhiri ini dengan baik-baik. Jadi, aku mohon, setujui perceraian ini." Rangga terdiam cukup lama, hanya menatapku dengan ekspresi sulit ditebak. Aku tahu dia sedang berusaha memahami semuanya, mungkin juga sedang menahan emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Dita," ucapnya akhirnya, nyaris seperti bisikan. Hatiku terasa perih mendengarnya. "Kamu udah kehilangan aku sejak lama, Rangga."
Dia memejamkan matanya sesaat, seolah kalimatku adalah pukulan telak baginya. "Baik," katanya setelah beberapa saat. "Kalau itu yang kamu mau." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Aku berbalik, melangkah menuju pintu. Rasanya berat, tapi ini yang harus kulakukan. Saat tanganku hendak meraih gagang pintu, suara Rangga kembali terdengar. "Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku, Dita?" Aku berhenti, merasakan jantungku berdebar sakit. Aku menoleh sedikit, lalu menjawab dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Dulu." Lalu aku melangkah keluar, meninggalkan masa lalu yang pernah begitu kucintai. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang begitu berat. Udara sore yang seharusnya menenangkan justru terasa sesak di dadaku. Hatiku masih berdenyut nyeri, tapi aku tahu, aku telah mengambil keputusan yang tepat. Setelah keluar dari gerbang, aku menoleh sekali lagi. Rumah itu berdiri kokoh, tetap sama seperti saat aku meninggalkannya beberapa hari lalu. Namun, aku tahu, aku tak akan pernah kembali ke sana lagi. Tepat ketika aku hendak melanjutkan langkah, suara kecil yang tak asing lagi terdengar dari dalam. "Mama." Aku terhenti. "Arka." Aku menutup mata erat, menahan napas. Aku tidak boleh berbalik. Aku harus pergi. Dengan langkah cepat, aku berjalan menuju mobil Nadia yang sudah menungguku di pinggir jalan. Begitu masuk, aku langsung membanting tubuhku ke kursi dan menutup wajah dengan kedua tangan. "Dita." Suara Nadia terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Aku tak menjawab. Hanya isakan lirih yang keluar dari bibirku. Mobil mulai melaju meninggalkan rumah itu, meninggalkan luka yang masih menganga di hatiku. Aku menghabiskan hari-hariku di apartemen Nadia sambil mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk perceraian. Riko sudah membantu mengurus beberapa hal, tapi masih ada beberapa dokumen yang harus kutandatangani sendiri. Namun, selama beberapa hari ini, Rangga tak juga menghubungiku. Sama sekali tidak ada pesan atau panggilan darinya. Mungkin dia sedang memikirkan semuanya. Atau mungkin dia juga sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri untuk menerima keputusan ini. Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Sampai akhirnya, di hari ke-7 setelah pertemuan kami, aku menerima sebuah pesan darinya. "Dita, bisa kita bicara sekali lagi? Aku ingin bertemu, hanya sebentar." Hatiku mencelos membaca pesan itu. Aku menatap layar ponsel cukup lama, mempertimbangkan jawabanku. Aku bisa saja menolak, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku merasa aku harus mendengarnya sekali lagi. Akhirnya, aku mengetik balasan. "Baik, kita bisa bertemu di kafe dekat kantor Riko besok siang." Pesannya langsung dibaca, tapi tak ada balasan. Aku meletakkan ponselku di atas meja, mencoba menenangkan pikiranku. Besok, mungkin akan menjadi pertemuan terakhir kami sebagai suami istri. Aku harus siap untuk itu. Aku duduk di sudut kafe, menunggu Rangga datang. Tanganku mencengkeram cangkir kopi yang sudah mulai mendingin, tapi aku bahkan tak berniat untuk menyesapnya. 5 menit berlalu. 10 menit. Aku mulai berpikir apakah dia akan datang atau tidak. Namun, tepat ketika aku hendak mengirim pesan, pintu kafe terbuka, dan sosok yang sangat kukenal melangkah masuk. Rangga. Dia mengenakan kemeja hitam dengan lengan tergulung hingga siku. Rambutnya tampak lebih berantakan dari biasanya, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia mencariku dengan tatapan yang langsung tertuju ke arahku. Begitu mata kami bertemu, ada keheningan aneh yang terasa di antara kami. Aku menguatkan diri saat dia berjalan mendekat dan duduk di depanku. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya. Suaranya terdengar sedikit serak. Aku hanya mengangguk tanpa senyum. Aku tidak ingin basa-basi. Aku sudah menyiapkan semua dokumen perceraian,
kataku langsung ke inti pembicaraan. Riko sudah mengurus semuanya, dan aku hanya perlu tanda tanganmu di sini. Aku mengeluarkan beberapa berkas dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja. Rangga menatapnya cukup lama sebelum akhirnya menghela napas. Dita. Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan ekspresi datar. Apa kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Aku mendesah. Aku sudah menduga pertanyaan ini akan muncul. Rangga, aku sudah memikirkan ini berulang kali, jawabku tegas. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah mencoba, tapi aku tahu aku tidak bisa menjalani hidup dengan terus merasa tersakiti. Dia menatapku dalam-dalam, seakan mencari kebohongan dalam perkataanku. Namun, yang dia temukan hanyalah kepastian. Perlahan, dia meraih pulpen di atas meja. Jemarinya sedikit gemetar saat dia menatap lembaran itu. Aku tahu aku salah, gumamnya lirih. Tapi aku benar-benar nggak ingin kehilangan kamu, Dit. Aku tersenyum pahit. Kamu sudah kehilangan aku sejak lama, Rangga. Dia memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya menandatangani dokumen itu satu persatu. Dengan setiap goresan tanda tangannya, aku merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Saat dia selesai, dia meletakkan pulpen dengan berat hati dan menatapku. Jadi, ini benar-benar berakhir. Aku mengangguk, menelan ludah. Ya. Keheningan kembali menyelimuti kami. Namun, kali ini bukan lagi keheningan yang menyakitkan. Ini adalah keheningan perpisahan. Aku mengumpulkan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam tas, lalu berdiri. Terima kasih, Rangga, untuk semuanya. Dia hanya diam, tidak mencoba menahanku. Aku berbalik dan berjalan keluar kafe dengan langkah mantap. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku melakukannya, aku mungkin akan goyah. Tapi ini sudah berakhir. Dan aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Rangga duduk terpaku di dalam mobilnya setelah kepergian Dita. Tangannya masih menggenggam setumpuk dokumen yang baru saja ditandatanganinya. Dokumen yang secara resmi mengakhiri pernikahannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, melihat bayangan Dita yang semakin menjauh. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menekannya. Dia sudah kehilangan Dita. Dan yang lebih menyakitkan, dia sendiri yang menyebabkan semuanya terjadi. Sesampainya di rumah, Rangga merasa rumah itu begitu sunyi. Dita tidak lagi ada di sana. Tidak ada aroma lembut parfumnya. Tidak ada suara langkah kakinya yang biasanya terdengar di pagi hari. Tidak ada kehadiran yang selama ini tanpa sadar telah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Dia berjalan ke kamar mereka, atau lebih tepatnya, kamar yang kini hanya miliknya seorang diri. Semua barang-barang Dita sudah tidak ada. Lemari yang dulu dipenuhi dengan pakaian-pakaian miliknya kini tampak kosong di satu sisi. Meja rias yang biasa dipenuhi kosmetik dan parfum kini hanya menyisakan pantulan wajahnya yang tampak lebih lelah dan kusut. Rangga duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Tangannya terulur, meraih sebuah foto yang masih tergantung di dinding. Foto pernikahan mereka. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, berusaha mengendalikan gejolak emosinya. Kenapa aku baru sadar sekarang? Gumamnya pelan. Kenapa dia begitu bodoh? Kenapa dia tidak mempertahankan Dita sejak awal? Kenapa dia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebingungan, hingga akhirnya menghancurkan rumah tangganya sendiri? Pikirannya kembali ke momen-momen mereka dulu. Saat Dita masih tertawa bersamanya. Saat mereka makan bersama di ruang makan, berbincang santai sehabis kerja. Saat Dita dengan sabar mendampinginya membangun bisnis. Saat Dita selalu ada di sampingnya dalam suka maupun duka. Dan sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Malam itu, Rangga duduk sendirian di ruang tamu dengan sebotol minuman di mejanya.
Dia tidak pernah menyentuh alkohol sebelumnya, tapi malam ini, dia hanya ingin meredam rasa sakit di dadanya. Namun, saat dia hendak menuangkan isinya ke dalam gelas, bayangan Dita kembali muncul dalam benaknya. Jangan pernah coba-coba minum. Ya, Mas. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Malah bisa bikin semuanya lebih buruk. Suara Dita menggema di kepalanya. Tangannya yang sudah siap menuangkan minuman itu akhirnya berhenti. Dengan napas berat, dia mendorong botol itu menjauh. Dita benar. Alkohol tidak akan menghapus rasa sakit ini. Tidak akan membuatnya kembali. Dan tidak akan mengubah kenyataan bahwa dia sudah kehilangan wanita yang paling mencintainya. Matanya kembali menatap ke sudut ruangan, tempat di mana dulu Dita biasa duduk membaca buku. Dia merindukan wanita itu, lebih dari yang pernah dia bayangkan. Tapi, mungkin sudah terlambat untuk semuanya. Sudah 1 bulan sejak Dita meninggalkan rumah yang dulu ia tinggali bersama Rangga. Sejak hari itu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari-hari pertamanya memang berat. Ada saat-saat di mana dia terbangun di tengah malam, merasakan keheningan yang begitu menusuk di apartemen kecilnya. Tidak ada lagi suara langkah kaki Rangga, tidak ada lagi sarapan pagi bersama, tidak ada lagi pelukan hangat yang dulu pernah menjadi rutinitasnya. Tapi Dita tahu, dia tidak boleh larut dalam kesedihan. Dia harus bangkit. Dan itulah yang dia lakukan. Dita mulai kembali ke dunia kerja dengan lebih serius. Sebelumnya, dia memang bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan milik temannya. Tetapi selama pernikahannya dengan Rangga, dia sering mengalah demi mengurus rumah tangga. Kini, dia memutuskan untuk lebih fokus pada karirnya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menata ulang jadwal hariannya, dan memastikan bahwa dia tetap produktif. Dia tidak ingin membiarkan perceraian ini membuatnya terpuruk lebih lama. Suatu hari, saat dia sedang sibuk dengan laporan keuangan di kantornya, Nadia datang membawa 2 gelas kopi dan meletakkannya di meja Dita. Untuk perempuan tangguh yang sedang membangun kembali hidupnya, ujar Nadia dengan senyum penuh arti. Dita tertawa kecil. Terima kasih. Tapi aku nggak setangguh itu. Nadia duduk di kursi di depan meja Dita dan menatapnya lekat-lekat. Kamu sadar nggak sih, Dit? Dalam sebulan ini, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu kerja lebih giat, kamu mulai mandiri lagi, dan yang paling penting, kamu mulai kelihatan bahagia. Dita menghela napas panjang. Aku hanya nggak mau terus-terusan merasa terjebak di masa lalu. Aku sudah cukup lama mengorbankan diriku sendiri untuk orang yang nggak pernah benar-benar menghargai aku. Nadia tersenyum bangga. Itu artinya kamu sudah di jalur yang benar. Dita mengangguk, merasakan keyakinan di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia benar-benar merasa bahwa dirinya sedang bergerak maju. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Dita mulai mengingat kembali mimpinya yang sempat tertunda. Dulu, sebelum menikah, dia ingin membuka bisnisnya sendiri. Dia punya impian untuk memiliki butik pakaian dengan desain eksklusif yang bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, setelah menikah, dia mengubur keinginan itu demi mendukung bisnis Rangga. Kini, dia mulai berpikir untuk mengejar mimpinya lagi. Dita menghabiskan akhir pekan dengan menghadiri seminar bisnis, membaca buku tentang strategi pemasaran, dan mulai menyusun konsep untuk butiknya. Nadia, yang selalu menjadi pendukung setianya, langsung antusias begitu tahu rencana itu. Kamu serius mau mulai bisnis sendiri? Tanya Nadia dengan mata berbinar. Kenapa enggak? Jawab Dita sambil tersenyum. Aku nggak mau lagi hidup dengan menyesali hal-hal yang nggak sempat aku lakukan. Nadia mengangguk setuju. Kalau gitu, aku siap jadi investor pertamamu. Dita tertawa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar bersemangat menjalani hidup. Malam itu, Dita duduk di balkon apartemennya,
menatap langit malam yang cerah. Dulu, setiap kali dia merasa sedih, dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan mempertanyakan di mana letak kesalahannya. Tapi kini, dia tahu bahwa dia tidak salah. Dia telah mencintai dengan tulus. Dia telah berusaha mempertahankan rumah tangganya, dan dia telah memberikan segalanya. Jika akhirnya dia harus berpisah, itu bukan karena dia gagal. Itu karena dia memilih untuk tidak lagi bertahan dalam hubungan yang tidak lagi membuatnya bahagia. Dita menghela napas, tersenyum kecil. Besok adalah hari baru, dan dia siap menyambutnya. Sudah hampir 6 bulan sejak Dita resmi bercerai dari Rangga. Dalam waktu itu, dia telah banyak berubah. Dia lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih fokus pada impian yang dulu sempat dia tunda. Butiknya yang baru dibuka mulai menarik perhatian banyak pelanggan. Berkat keuletannya, dia berhasil menjadikan usahanya sebagai salah satu butik dengan desain eksklusif yang mulai dikenal di kalangan sosialita. Hari-harinya kini sibuk, tetapi dia menikmati setiap prosesnya. Namun, satu hal yang belum pernah terpikirkan oleh Dita adalah membuka hati lagi untuk seseorang. Suatu sore, Dita sedang mengatur beberapa koleksi baru di butiknya ketika Nadia tiba-tiba datang dengan seorang pria di belakangnya. "Dita, aku mau kenalin seseorang," ujar Nadia dengan senyum penuh arti. Dita menoleh, sedikit terkejut melihat pria yang berdiri di samping sahabatnya. Dia tinggi, berpenampilan rapi dengan setelan kasual, dan memiliki sorot mata yang hangat. "Kenalin, ini Adrian. Dia salah satu pemilik perusahaan tekstil yang sering aku ajak kerja sama. Aku pikir kamu harus ketemu dia," kata Nadia sambil mengedipkan mata. Dita tersenyum sopan dan mengulurkan tangan. "Dita." "Adrian," pria itu membalas dengan senyum ramah. "Aku sudah sering dengar tentang kamu dari Nadia. Katanya butik kamu punya konsep yang unik." Dita tertawa kecil. Semoga yang dia ceritakan bukan berlebihan. Adrian tersenyum. "Sejauh ini, aku lihat sendiri kalau Nadia nggak bohong. Butik ini memang luar biasa." Obrolan mereka pun berlanjut. Awalnya seputar bisnis, tetapi perlahan mulai merembet ke hal-hal lain. Adrian ternyata bukan hanya seorang pengusaha, tetapi juga seseorang yang memiliki pemikiran luas. Dia suka membaca, suka traveling, dan memiliki wawasan yang dalam tentang dunia bisnis dan seni. Dita merasa nyaman berbicara dengannya. Ada sesuatu dalam diri Adrian yang membuatnya berbeda dari pria lain yang pernah dia temui. Setelah pertemuan pertama itu, Dita dan Adrian semakin sering bertemu. Kadang mereka bertemu untuk urusan bisnis, tetapi kadang juga sekadar berbincang di kafe sambil menikmati secangkir kopi. Dita menyadari bahwa dia mulai menikmati kehadiran Adrian dalam hidupnya. Adrian tidak pernah memaksanya untuk bercerita tentang masa lalunya, tetapi dia selalu ada ketika Dita membutuhkan teman bicara. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan-jalan setelah makan malam, Adrian menoleh ke arah Dita dan berkata pelan, "Aku nggak tahu apa kamu sudah siap atau belum, tapi aku ingin kamu tahu kalau aku tertarik sama kamu, Dit." Dita terdiam. Dia menatap Adrian, mencari keseriusan di matanya, dan dia menemukannya di sana. Hatinya berdebar. Sudah lama dia tidak merasakan hal seperti ini. Dulu, setelah perceraiannya, dia pikir dia tidak akan bisa membuka hati lagi. Tapi Adrian datang, dan perlahan, dia menunjukkan bahwa mungkin cinta yang baru bisa saja datang dalam hidupnya. Dita tersenyum kecil. "Mungkin, aku butuh waktu," jawabnya jujur. Adrian mengangguk. "Aku nggak keberatan menunggu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, Dita merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah perjalanan panjang dalam menemukan kembali dirinya, Dita kini siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Pernikahannya dengan Adrian digelar secara sederhana namun penuh hikmat di sebuah masjid yang indah.
Keluarga dan sahabat dekat hadir, memberikan doa terbaik untuk mereka. Dita mengenakan gaun putih sederhana dengan kerudung yang menjuntai anggun. Wajahnya berseri, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Di sampingnya, Adrian berdiri dengan senyum penuh ketenangan. Suasana haru menyelimuti ruangan saat akad nikah dimulai. Dengan satu tarikan napas, Adrian mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan mantap. Saya terima nikahnya Dita binti Hashim dengan mahar yang disebutkan, tunai. Air mata menetes di pipi Dita. Dia kini resmi menjadi istri Adrian. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri dalam diam, matanya tertuju pada Dita yang kini menggenggam tangan Adrian dengan penuh cinta. Rangga. Dia datang bukan sebagai tamu yang diundang, tetapi sebagai seseorang yang masih mencintai Dita, meskipun kini sudah tidak memiliki hak atasnya. Hatinya terasa hancur. Saat mendengar akad nikah itu, dada Rangga sesak. Seakan ada yang meremukkan hatinya perlahan. Dia pikir dia sudah siap menghadapi kenyataan ini. Namun saat melihat Dita tersenyum bahagia di sisi pria lain, dia sadar bahwa dia belum benar-benar bisa melepaskan wanita itu. Dita yang dulu selalu ada untuknya. Dita yang selalu menemaninya dalam suka dan duka. Dita yang kini sudah menjadi milik orang lain. Mata Rangga memanas. Dia menyesal. Andai saja dia tidak melakukan kesalahan di masa lalu. Andai saja dia tidak menyanyiakan wanita yang mencintainya dengan tulus. Mungkin dia yang berdiri di tempat Adrian saat ini. Namun semua sudah terlambat. Dita telah memilih jalan hidupnya sendiri. Dan Rangga hanya bisa meratapi rasa sakit yang dia ciptakan sendiri. Saat acara selesai, Rangga melangkah pergi sebelum ada yang menyadari kehadirannya. Dia berdiri di halaman masjid, menatap langit yang mulai senja. Dalam hati, dia berdoa, "Ya Allah, jika memang aku bukan yang terbaik untuknya, maka bahagiakanlah dia di dalam pernikahannya. Hilangkan rasa sakit ini dari hatiku, dan ajarkan aku untuk merelakannya sepenuh hati." Dengan napas berat, Rangga melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya, dia mencoba untuk benar-benar melepaskan Dita dari hatinya. Dan begitulah akhir dari perjalanan Dita, dari pengkhianatan, keterpurukan, hingga menemukan kebahagiaannya kembali. Sementara Rangga, dia harus belajar menerima kenyataan bahwa penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Apakah Rangga akan benar-benar bisa move on? Ataukah ada kisah lain yang menantinya? Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.